Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bisayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Tayyib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke-30 sampai 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu melihat annas samawati wal arda kanata ratqa, bahwa sungguhnya langit dan bumi itu dulunya padu satu. Fafataqnahuma, kemudian kami pisahkan keduanya. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air tertentu segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, dan kami jadikan di bumi ada gunung-gunung agar mereka tidak goncang. Waja'alna fiha fijajan subula, dan kami jadikan di bumi jalan-jalan yang luas untuk dilalui. La'allahum yahtadun, agar mereka bisa mengambil petunjuk. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudhah, dan kami jadikan langit sebagai atap yang dijaga. Wahum an ayatina mu'ridun, namun orang-orang kafir itu berpaling dari tanda-tanda kekuasaan kami. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar, dan dialah Allah yang telah menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun, semua di tempat beredarnya bertasbih. Ada juga yang mengatakan yasbahun, berputar atau beredar. Nah, kullun fi falakin yasbahun, masing-masing
dari matahari dan bulan di tempat orbitnya berjalan, ya, yasbahun. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsirih, ay awalam yandur haula'il ladina kafaru bi rabbihim wa jahadu al-ihlasa lahu fil ubudiyyati ma yadulluhum dalalatan musyahadatan ala annahu rabbul mahmud al-karimul ma'bud fayushahiduna as-sama'a wal arda fayajidunahuma ratqa hadhihi laysa fiha sahabun wala matar wa hadhihi hamidatun maitatun la nabata fiha fafataqnahuma as-sama bil matar wal arda bin nabat alaysa alladhi awjada fis sama'i sahaba ba'da an kana al-jawu safiyan la qaz'ata fi wa awda'a fil ma'al ghazira thumma saqahu ila baladin mayyit qad irbarat arja'u wa qahata anhuma'u fa amtarahu fiha fahtazzat wa taharrakat wa rabat wa ambadat min kulli zawjin bahij mukhtalifil anwa' muta'addidil manafi' alaysa dhalika dalilan ala annahu al-haq wa ma siwahu batil wa annahu muhyil mauta wa annahu rahmanur rahim wa lihada qala afala yu'minun ay imanan sahihan ma fihi syakkun wala syirkun. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat Rabb mereka? Mereka telah menentang untuk memurnikan ibadah kepada Allah. Tidakkah mereka melihat sesuatu yang menunjukkan bukti yang nyata, yang bisa disaksikan bahwa Allah adalah Rabb yang terpuji, yang mulia, yang berhak disembah. Mereka menyaksikan langit dan bumi. Mereka dapati keduanya itu padu, nempel. Karena saat itu tidak ada awan dan tidak ada hujan. Sementara bumi tandus, tidak ada tumbuhannya. Maka kami pisahkan keduanya. Langit memiliki hujan dan bumi memiliki tumbuhan. Bukankah yang mampu menjadikan langit memiliki awan yang sebelumnya hanya berupa angkasa yang kosong, tidak ada apa-apanya. Kemudian Allah Ta'ala menyediakan air yang sangat deras, yang kemudian dikucurkan di negeri-negeri yang tandus, yang telah berdebu segala penjuru tanahnya, yang telah kering airnya. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan hujan di tanah tersebut. Maka mulailah tanah tadi bergerak dan berkembang, kemudian menumbuhkan setiap tanaman yang berpasangan, yang yang mengagumkan, bahij.
yang bermacam-macam jenisnya, yang bermacam-macam manfaatnya. Bukankah itu menunjukkan bahwa Allah yang maha benar dan selain Allah itu batil, dan menunjukkan bahwasanya Allah mampu menghidupkan orang mati, dan bahwa Allah itu yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, mengapa mereka tidak mau beriman, yakni dengan iman yang benar, tidak ada keraguan dan tidak ada kesyirikan. Thumma adada ta'ala al-adillah al-ufuqiyah faqala waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim waja'alna fiha fijajan subula la'allahum yahtadun waja'alna sama'a saqfan mahfudah wa hum an ayatiha mu'ridun wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falaki yasbahun. Ay wa minal adillati ala qudratihi wa kamalihi wa wahdaniyatihi wa rahmatihi annahu lamma kanatil ardu la tastakirru illa bil jibal arsaha biha wa autadaha di alla tamida bil ibad ay di alla tattariba fala tamakkanul ibad minas sukun fiha wala harfiha wala istiqrar biha fa arsaha bil jibal fa hasala bisababi dhalik min al masalih wal manafi ma hasala. Walamma kanatil jibal muttasil ba'duha bi ba'din qad tattasilu ittisalan katsiran jiddan falau baqiyat bihadiya jibalan samikhat wa qulalan badihat la ta'atala ittisal baina katsirin minal buldan. Fa min hikmatillahi wa rahmatihi an ja'ala baina tilkal jibal fijajan subula aiturukan sahlatan la hasnatan la'allahum yataduna ilal wusul ilal matalibihim minal buldani wa la'allahum yahtadun bil istidlal bidzalika ala wahdaniyatil mannan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara rinci dalil-dalil kekuasaannya di segala penjuru alam ini. Maka Allah Ta'ala berfirman, وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا إِلَى قَوْلِهِ كُلٌّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ. Artinya, termasuk dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan kesempurnaannya, menunjukkan keesaannya, menunjukkan rahmatnya. Ialah bumi tidak bisa tenang tanpa gunung. Maka Allah Ta'ala menguatkan bumi dengan gunung-gunung itu agar hamba-hamba yang di atasnya tidak tergoncang. Maka tidak mungkin hamba-hamba bisa hidup tenang di bumi. Tidak mungkin bisa bercocok tanam dan bermukim di sana. Maka Allah Ta'ala kuatkan bumi dengan gunung-gunung. Maka dengan sebab itu didapatkanlah banyak maslahat dan manfaat. Maka ketika itu gunung satu sama lain saling melekat dan sungguh banyak yang melekat. Seandainya dibiarkan seperti itu, gunung-gunung satu sama lain saling melekat, lembah-lembah, bukit-bukit saling melekat, maka
akan kesulitan untuk bisa saling bertemu antara hamba di banyak negara. Maka dari hikmah Allah Ta'ala dan rahmatnya, Allah jadikan di antara gunung-gunung tadi itu ada jalan yang luas, yang mudah dilalui, tidak sulit, agar hamba-hamba bisa menempuh perjalanan di negara-negara untuk memenuhi hajatnya. Dan agar mereka menjadikan itu sebagai tanda tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan lil ardi allati antum 'alaiha mahfudhan minas suqut. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazulah mahfudhan aidan min istiraqi syayatinis sam'i. Kami jadikan langit sebagai atap untuk bumi yang kalian tinggal di atasnya, yang terjaga tidak sampai jatuh. Sungguh Allah Ta'ala menahan langit dan bumi agar tidak bergeser, dan juga dijaga dari usaha pencurian dengar yang dilakukan oleh setan-setan. Wahum an ayatiha mu'ridun ay ghafiluna lahuna. Wa hadha 'amun fi jami'i ayatis sama' min uluwiha wa si'atiha wa adamatiha wa launiha al-hasan wa itqaniha al-ajib wa ghairi dhalika min al-masyahid fiha min al-kawakib al-thawabit was-sayyarat wa samsiha wa qamariha an-nairat al-mutawallid anhuma al-lail wan-nahar wa kaunuhuma daiman fi falakihima sabihin wa kadhalika an-nujum fataqumu bisababi dhalika manafi'ul ibad min al-kharri wal-bardi wal-fusul wa ya'rifuna hisaba ibadatihim wa mu'amalatihim wa istarikhuna fi laylihim wa yada'una wa yaskunun wa yantasiruna fi naharihim wa yas'auna fi ma'ayisihim. Kullu hadhihi al-umur idza tadabbaraha al-labibu wa am'ana fiha an-nadar jazama jazman la syakka fi anna Allah ja'alaha muaqqatatan fi waqtin ma'lum ila ajalin mahtum yaqdil ibad minha ma'aribahum wa taqumu biha manafi'ahum wa liyastamta'u wa yantafi'u thumma ba'da hadha satahzulu wa tatmahilu wa yufniha alladhi awjadaha wa yuskinuha alladhi kharrakaha wa yataqilul mukallafuna ila darin ghairi hadhihi dar yajiduna fiha jazaa'a a'malihim kamilan muwaffaran wa ya'lam anal maqsud min hadhihi dar an takuna masra'atan li daril qarar wa annaha manzilu safar la mahal iqamah. Namun orang-orang kafir berpaling dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit tadi, yakni mereka lalai, lengah. Ini sifatnya umum terkait dengan semua tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit, mulai dari ketinggiannya, luasnya langit, besarnya langit, warna langit yang bagus, dan penciptaan langit yang sempurna, yang mengagumkan. Dan masih banyak yang lain yang bisa disaksikan pada langit itu, berupa bintang-bintang yang tetap di tempatnya atau bintang-bintang yang berjalan. Ada mataharinya,
ada bulannya, yang dengan itu ada malam dan siang. Dan juga matahari dan bulan selalu berputar di porosnya masing-masing. Nah, demikian pula di langit itu banyak bintang yang dengan sebab itu bisa didapatkan manfaat bagi hamba. Ada panas, ada dingin, ada bermacam-macam musim. Mereka juga bisa mengetahui hitungan tanggal ibadah mereka dan muamalah mereka. Mereka bisa beristirahat ketika malam. Mereka bisa nyantai dan tenang pada malam hari. Dan mereka bertebaran di siang hari untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup mereka. Semua perkara ini jika direnungkan oleh orang yang cerdas dan ada pandangan yang kuat untuk mengamatinya, maka dia akan memastikan dengan kepastian yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa Allah Ta'ala menjadikan langit itu bersifat sementara pada waktu yang telah ditentukan, dan ada batas akhir yang pasti terjadi. Hamba-hamba bisa memenuhi kebutuhannya, memenuhi manfaat-manfaat hidupnya. Mereka bisa bersenang-senang, bisa mengambil manfaat. Tapi setelah ini semuanya akan hilang dan hancur. Allah yang menciptakannya akan menghancurkannya. Nah, Allah lah yang membuat tenang yang asalnya bergerak, dan hamba-hamba mukallaf, ini manusia dan jin, akan berpindah ke negeri selain negeri dunia ini. Mereka akan mendapati di negeri akhirat nanti balasan amalan mereka yang sempurna dan penuh. Dan dia akan mengetahui bahwasanya tujuan diciptakan negeri dunia ini hanyalah sebagai ladang untuk bekal di negeri yang abadi. Dunia ini hanyalah tempat singgah safar, bukan tempat tinggal selamanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Di dalam ayat yang ke-30 sampai 33 dan juga tafsir yang telah kita baca tadi, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada yang bisa untuk melakukannya, yang menunjukkan bahwa yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala, yang lain tidak layak untuk diibadahi. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang kekuasaannya, menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan gunung, kemudian menciptakan langit dengan atap tanpa tiang, menciptakan malam dan siang, menciptakan matahari dan bulan. Semuanya itu adalah makhluk yang Allah ciptakan yang sangat mengagumkan. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan itu semua. Hanya Allah Ta'ala yang mampu. Maka orang yang berakal cerdas atau al-labib, kalau benar-benar merenungkan itu semua, dia pasti akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
pasti akan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang lainnya adalah sesembahan yang batil. Barakallahu fikum. Baik. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Anna Allah Ta'ala adada pakai ain al-adillata al-ufuqiyata ala qudratihi wa kamalihi wa wahdaniyatihi wa rahmatihi. Wa annahu la ma'buda bihaqqin illahu. Annallaha adada al-adillata al-ufuqiyata ala qudratihi wa kamalihi wa wahdaniyatihi wa rahmatihi. Wa annahu la ma'buda bihaqqin illahu. Bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita satu persatu dalil-dalil kekuasaan Allah di alam semesta untuk menunjukkan kekuasaan Allah, kesempurnaan Allah, keesaan Allah, dan rahmatnya Allah, serta menunjukkan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah. Anna min ayatihi al-ajibah as-samawati wal ardu wal jibalu wal laili wan nahar wasyams wal qamar. Anna min ayatihi al-ajibah as-samawati wal ardu wal jibalu wal laili wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang mengagumkan ialah
langit, bumi, gunung, malam, siang, matahari, dan bulan. Al-faidatu ats-tsalitsah, anna min rahmatihi ala ibadihi, anna min rahmatihi ala ibadihi annahu ja'ala fil ardi rawasiya antamida bihim, wa ja'ala turuqan sahlatan bainal jibal, lima salihi ibadihi. Di antara bentuk rahmat Allah Ta'ala kepada hambanya, Allah jadikan di bumi ada gunung-gunung yang menguatkannya agar hambanya tidak terguncang. Dan Allah jadikan jalan-jalan yang mudah ditempuh di antara gunung-gunung tadi untuk kemaslahatan apa ini? Hamba-hambanya. Ini kalau semua gunung nempel semua, itu nggak bisa ditembus, nggak bisa ada celah, maka antara yang di balik gunung dengan yang di balik gunung yang lain nggak akan pernah bisa apa ini? Komunikasi, nggak bisa saling ketemu, ya. Nah, alhamdulillah gunung-gunung yang Allah ciptakan di bumi itu tidak bersambung semua, ya. Nah, masih ada lahan yang luas untuk jalan, sehingga hamba-hamba Allah yang ada di balik gunung satu bisa berjumpa dengan yang ada di balik gunung yang lainnya, sehingga bisa saling apa ini? Berjumpa dan saling apa ini? Berbagi untuk kemaslahatan mereka. Taib. Al-faidatu ar-rabi'ah, wa min qudratihi annahu ja'ala as-samaa'a saqfan min ghairi amadin mahfudan minas sukut, mahfudun aidan min istiraqis sayatin dis-sam'i, termasuk tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan langit itu atap min ghairi amadin, tanpa tiang, mahfudan, dijaga, minas sukuti, agar tidak jatuh, wa mahfudan aidan, dan juga dijaga min istiraqis syayatin disam'i,
agar setan tidak bisa mencuri dengar berita langit. Nah, al-faidatu al-khamisah, anna min ayatis samai al-ajibah anna Allah ja'ala fiha minal kawakib al-thawabit was-sayyarat wa samsiha wa qamariha an-nairat al-mutawallid anhuma al-laili wan-nahar. Wa ghairu dhalik minal umur al-ajibah, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada pada langit. Allah jadikan di langit itu ada bintang-bintang yang tetap nggak jalan, ada juga bintang-bintang yang sayyarat berjalan. Allah jadikan ada matahari, ada bulan yang terus bersinar, yang dengan itu terjadilah malam dan siang, dan perkara-perkara mengagumkan yang lain. Nah, taib. Al-faidatu as-sadisah, anna dunya mazra'atun lidaril akhirah wa annaha manzilu safar la mahallu iqamah. Wa anna Allah ja'alaha muaqqatatan fi waqtin ma'lum ila ajalin mahdum. Bahwa sesungguhnya dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Siapa yang banyak menanam kebaikan akan menghasilkan kebaikan di akhirat. Siapa yang banyak menanam kejelekan akan mendapatkan balasan yang jelek di akhirat nanti. Dan bahwasanya dunia itu adalah tempat singgah untuk safar, bukan tempat tinggal abadi. Dan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia ini memiliki waktu yang telah ditentukan, sampai batas ajal yang telah dipastikan. Ini tidak abadi. Di semua kekuasaan Allah tadi itu akan hilang, akan hancur. Manusia akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa amal masing-masing. Oleh sebab itulah kita yang memahami tentang tanda-tanda kekuasaan Allah tadi hendaknya kita jadikan sebagai bukti
bahwa Allah Ta'ala adalah yang berhak untuk diibadahi. Tidak boleh bagi kita untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bahwasanya semua yang ada di alam ini hanya sementara, ya, akan hancur pada waktunya. Dan kita harus siap menghadap Allah Ta'ala di negeri akhirat nanti. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk ahlus sa'adah dan diberi kematian husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.